Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan materi mengenai teks berita, khususnya KD 3.1 mengenai unsur-unsur berita dan KD 4.1 mengenai menyimpulkan isi berita. Untuk lebih lanjutnya, perhatikan penjelasan berikut ini. 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Unsur-unsur teks berita. What, apa peristiwa yang diinformasikan? Where, di mana peristiwa itu terjadi? When, kapan peristiwa tersebut terjadi? Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Why, mengapa hal tersebut bisa terjadi? How, bagaimana peristiwa itu terjadi? Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur tersebut dikenal dengan 5W tambah 1H, sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simba yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya 4.1 menyimpulkan isi berita, meringkas dan menyimpulkan berita. Meringkas adalah menulis kembali suatu bacaan dengan mengambil inti bacaan saja. Meringkas sama dengan merangkum, yaitu mengambil bagian inti dari suatu kalimat atau cerita. Meringkas berita yaitu dengan cara 1. Mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokoknya atau adik simba. Ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Contohnya, perhatikan teks berita berikut ini. Berikut ini adalah ringkasan teks beritanya. Nah, setelah kita membuat ringkasan berita, selanjutnya kita akan menyimpulkan isi berita. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut dengan berpatokan pada rumus adik simba. Setelah kita menyimpulkan, kemudian kita akan membuat tanggapan terhadap isi berita. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Ketiga contoh pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap isi berita. Adapun yang dimaksud dengan tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Contoh A dan B merupakan tanggapan berkaitan dengan isi dan struktur berita. Contoh C berkaitan dengan aspek kebahasaannya. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita, isi atau struktur berita yang harus diperhatikan yaitu kebenaran dan kelengkapannya. Sedangkan untuk bahasa berita yang harus diperhatikan adalah penggunaan kalimat dan pilihan kata. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu sekalian. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.